Maaf Pak, siapa yang Anda cari? Maaf Satpam. Maaf Pak, ini tidak diperbolehkan masuk. Pak. Tuan. Pak. Maaf Pak. Dia teman saya, biarkan dia masuk. Anda dirampok. Saya sedang membongkar. Jadi, Jadi saya ingin bekerja untuk Anda. kenapa? Saya kekurangan uang. Ini bukan dialog suran. Saya ingin 1 juta. Benar kali ini. Tapi saya tidak punya uang sebanyak itu. Anda dalam kasus King Yang. Selama Anda menyelesaikan kasus King Yang, buat banyak uang. Gaji bulan ini. Karyawan saya pertama-tama harus punya sepatu. Anda tidak membeli properti, menginap di hotel. Sebenarnya saya juga. Saya tinggal di apartemen bisnis. Saya tidak tahu kenapa Anda tidak membeli properti. Tapi saya berencana mengikuti Anda kapan saja. Kemana Anda pergi, kemana saya akan ikut. Maka Anda bisa membelinya sekarang. Tidak, saya sudah menyewa kamar ini. Saya ingin merasakan hidup Anda. Lihat apa yang Anda pikirkan. Saya sarankan Anda mengambil 10 kasus anggur terbaik dulu. Bisakah Anda membantu saya? Anda bilang, ada kucing yang tinggal di atap. Dia lahir di sini. Saya ingin meminta Anda untuk memberi makan setiap hari. Perlengkapan ada di atap. Tidak masalah. Sayangnya, kucing adalah hewan yang paling saya benci. Tapi jangan khawatir. Selama Jiangdong saya ada di sini untuk 1 hari. Aku yang urus. Meski suatu hari nanti aku pergi, aku juga akan urus. Ayo kita taruh 2 kotak ini di dalam rumah dulu. Lalu sisanya taruh di sini. Ada 2 lagi. Ambil itu. Taruh di sini juga. Apakah kamu puas? Puas. Terima kasih atas kerja kerasnya, Pak Ye. Aku tinggal di sini. Apakah ini rumah harta karun emas? Hitung. Oke. Maka akan lebih mudah untuk check-in. Paman polisi. Apakah kamu merencanakan untuk kepentingan umum? Hitung. Kamu sudah bersama King Yang begitu lama. Mengapa belum ada kemajuan? Apa alasannya? Efisiensimu semakin rendah sekarang. Kamu harus melakukan review yang baik dengan timmu. Ayah? Suran secara sukarela bergabung dengan perusahaan kita. Dan dia meminta untuk bertanggung jawab atas King Yang. Stop. Bicara tentang Suran, aku hampir bertanya padamu. Suran bergabung dengan perusahaan kita, mengapa kamu tidak memberitahuku?
Aku pikir dia sangat mampu. Dia mampu. Seberapa banyak kamu tahu tentang Suran? Aku sudah bilang padamu Rufi, Suran di luar kendalimu. Kamu harus selalu ingat padaku. Hanya satu orang di perusahaan yang memiliki kata akhir. Dan orang ini di perusahaan, kita harus bermarga Feng. Aku mengerti. Bawa kembali dan sesuaikan. Nona Feng. Apa yang dilihat? Tidak bekerja segera. Pak Jiang, kamu masih belum puas dengan rencana kami. Aku tidak mengerti skema seperti apa yang kamu inginkan. Rencana yang bagus tujuan ini terlalu sama. Aku butuh arahan yang spesifik. Saya tahu ini seharusnya disediakan oleh kami. Tapi, jahe yang bagus. Saya biarkan tim kami mencari cara. Menghubungi via telepon. Saya tahu kamu sedang stres sekarang. Tapi jangan tanggung tekanan sendirian. Saya bekerja untukmu sekarang. Tanggung jawab untuk membantumu menanggung tekanan. Kasus King Yang. Kita akan kerjakan bersama. Coba puer ini. Umurnya seumuran saya. Sama seperti saya. Sebenarnya teh itu seperti kehidupan. Sakit saat kamu muda. Ketika kamu tua kamu akan merasakan aftertaste-nya. Saya masih suka kopi. Saya dengar kamu pergi ke perusahaan Feng Lufei. Ini mungkin bukan pilihan yang baik. Setidaknya tidak lebih buruk dari sekarang. Kamu merasa, bagaimana dengan Feng Lufei? Maksudmu apa? Saya ingin pernikahan putri saya. Saya rasa saya tidak perlu khawatir. Perlu dia sah. Bagus katanya. Saya sudah menyapa semua relasi saya. Meminta mereka tidak bekerja sama dengan Feng Lufei. Karena dia tidak pernah mempertimbangkan kepentingan keluarga. Saya akan memberinya pelajaran kecil. Perlu untuk tumbuh. Dan pasti menyakitkan. Karena luka bisa sembuh. Tapi bagaimana dengan bekas luka? Tapi kamu selalu bisa mengingatkannya untuk tidak lupa. Tapi kamu lakukan. Tidak terasa menambah kesulitan pekerjaan saya. Saya dengar dia sedang bad mood belakangan ini. Saya harap kamu ada waktu untuk menghiburnya. Dia tetap putri saya. Saya mengerti. Dan saya punya ide. Ingin bekerja sama denganmu. Katakanlah. Saya ingin mendirikan yayasan. Kasus King Yang, apakah kamu punya ide baru? Saya tidak di sini untuk membicarakan King Yang denganmu hari ini. Lalu untuk apa kamu mengajak saya bicara? Dipercayakan. Untuk menghiburmu. Ayahku? Kita berdua akan selalu menjadi ekspresi atasan dan bawahan. Cinta dan hiburan itu sama. Aku hanya CEO yang dia besarkan. Bukan seorang anak perempuan. Jadi kamu menolak penghiburannya. Aku menolaknya tapi menerima hiburanmu. Mari kita bicara tentang King Yang. Ini penghiburan terbaik. Hei Tuan Jiang. Halo Tuan Feng. Kami masih memutuskan untuk memberikan musim depan King Yang. Mempromosikan rencana. Tolong jangan salah paham. Kami tidak menargetkan perusahaanmu.
Kami hanya ingin membuat segalanya lebih baik. Motivasi ketika ada tekanan. Oke, sampai jumpa besok. Bye-bye. Selamat tinggal. Kurasa ini hal yang baik. Sekarang kita hanya punya satu jalan. Ini kasus mengambil kembali King Yang. Bagaimana menurutmu? Belum ada ide. Ini jatuh tempo besok. Kami bahkan belum punya rencana akhir. Akan ada besok. Presiden Jiang Feng Lufei dan Presiden Su ada di sini. Tuan Su yang mana? Suran. Mereka bilang ada rencana baru untuk dibahas dengan Presiden Jiang. Ajak mereka masuk. Oke. Baik Ginger. Halo Tuan Feng Tuan Su. Panggil saja aku Suran. Duduk. Suran tahu lebih banyak tentang King Yang daripada perusahaan lain. Jadi kami memintanya membuat draft proposal terbaru. Draft proposal terbaru. Aku tidak tahu. Batas waktu pengajuan kami sudah lewat. Kami membatalkan yang lama. Sekarang ada rencana baru. Ini tidak adil untuk perusahaan lain. Tuan Jiang, kamu tidak akan melakukannya selama beberapa menit. Dan menolak rencana yang bagus. Oke, buat pengecualian. Dengar tentang rencana barumu. Lebih baik buat saya terkejut. Buat acara TV. Acara TV apa? Kamu tidak tahu. Dari tadi malam sampai sebelum masuk ke ruang konferensi ini, saya tidak menemukan jawaban yang saya cari. Mungkin saya terlalu familiar dengan lingkungan ini. Dulu saya sering menemukan inspirasi di sini. Jadi begitu saya duduk, akhirnya saya menemukan jawabannya. Saya akan membuat acara TV ini. Ini bukan si Kader Pinam Patnik dalam acara TV yang tradisional. Tapi sebuah acara TV yang benar-benar mempromosikan nilai merek. Percaya diri terobosan. Tak terkalahkan. Itu cukup. Program ini sangat spesial. Bagi saya dan Nona Feng, tidak terlalu sulit. Tapi bagi kalian, ini tantangan besar. Karena ini sangat tidak konvensional dan berisiko. Kesulitan terbesarnya adalah sangat sulit untuk dijalankan. Saya harus mengakui, proposalmu sangat menarik. Dan manfaatnya jelas. Merek yang benar-benar mendalam. Berdasarkan reputasi dan kesukaan. Sebenarnya tidak terlalu berisiko. Biaya acara TV dibandingkan dengan biaya iklan TV, diabaikan. Dan efek topik sebelum dan sesudah siaran acara TV jauh lebih besar daripada iklan. Jadi saya pikir, semua orang akan menganggap ini rencana yang bagus. Selain rencana ini Tuan Jiang, tidak ada orang lain yang bisa menjalankannya. Karena kamu seperti saya, dihadapkan dengan jalan yang mulus dan duri. Hanya memilih duri. Kita semua orang yang suka tantangan. Saya rasa tidak ada lagi yang perlu diragukan. Permisi. Saya ingin berbicara dengan Tuan Su sendirian. Oke. Tuan Su. Selama kamu muncul di perusahaan ini, saya hanya ingin memanggilmu Tuan Su. Saya pikir hal yang sama berlaku untuk karyawan lain. Sebenarnya saya tidak keberatan memanggilmu Tuan Su sama sekali. Hanya, saya benar-benar tidak bisa melihatnya. Kamu selalu merasa seperti kamu. Ekspresi yang mengendalikan. Kamu baru saja terinspirasi di sini. Memikirkan ide itu. Apakah kamu sedang berakting? Apakah kamu memikirkannya sebelumnya? Alasan mengapa kamu tidak member Hu Feng Lufei? Hanya berharap triknya lebih realistis. Saya bilang benar. Menarik. Karena kamu melihat saya. Akan dibangkitkan olehmu. Karena saya seperti kamu. Menyukai stimulasi. Menyukai serangan tiba-tiba.
Menyukai kejutan, duri dan jalan yang mulus. Selalu memilih hanya duri. Saya yakin kamu akan menandatangani dengan saya. Karena hanya ini, kamu memiliki kesempatan untuk bersaing dengan saya. Dan bisa menjadi pihak A saya. Memanggil saya sepanjang hari. Tidak banyak kesempatan untuk membuat kesulitan. Apakah saya benar? Saya berjanji padamu. Saya akan memberimu kontrak yang jelas. Tapi kamu tidak diizinkan menggunakan skema baru. Gunakan skema lama. Bagaimana? Saya masih bisa memberimu serangan kejutan. Ini Jiang Dong. Hei Tuan Jiang. Kamu terlalu baik. Sampai jumpa nanti. Dia tahu saya di mobilmu. Jadi pastikan untuk memanggilmu saat ini. Bagaimana kamu tahu? Dia pikir saya mengejar kamu. Keren untuk mengundangmu makan di depan saya. Itu. Apakah tujuannya sudah tercapai? Kalau begitu kamu harus tanya dia. Miss Feng izinkan saya bersulang dengan jus sebagai pengganti anggur. Gelas anggur ini seharusnya saya yang bersulang untuk Mr. Jiang. Terima kasih atas keramahannya. Terima kasih juga karena sudah menyerahkan kasus King Yang kepada kami. Sebetulnya kamu harus berterima kasih pada dirimu sendiri. Kenapa? Saya pikir, kamu sudah memikirkannya sebelum meminta Suran menjadi partner kamu. Bunuh saya dengan trik ini. Kamu sangat yakin. Agar bisa terus berjuang bersama Suran, saya pasti akan menyerahkan kasus King Yang kepada kalian. Hanya saja kalian berdua tidak mau membicarakannya. Saya punya cerita untuk diceritakan padamu. Saya yakin Suran tidak pernah menceritakannya padamu. Sebetulnya saya hanya menceritakannya pada Suran saja. Saya ingin mendengarnya. Pada malam tahun baru bertahun-tahun yang lalu, saya menemani kolega saya mengejar kereta. Dia akan pulang ke kampung halamannya. Kami menghabiskan waktu yang lama, melewati lebih dari setengah kota. Akhirnya sampai di stasiun. Tapi hanya tersisa 2 menit. Dan kami belum check-in. Dia hancur. Melempar tasnya ke tanah. Tidak akan pernah pergi lagi. Saya menghabiskan 1 menit. Memukulnya dengan keras. Lalu mencuri tiket dan tasnya. Di kereta itu. Jadi saya masuk ke kereta yang seharusnya dia tumpangi. Akhirnya kami berdua. Tentu saja tidak pulang. Sebetulnya, bisakah dia masuk ke kereta itu? Tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi itulah saya. Tidak suka melihat orang lain mudah menyerah. Kamu juga harus tahu. Antara saya dan Suran, tidak ada dendam pribadi. Dia masih penyelamat saya. Tanpa dia, saya tidak akan menjadi seperti sekarang. Semua yang saya miliki berasal darinya. Tentang saya mengerjakan kasus King yang untuk kalian. Agar tidak membuat masalah untuknya. Karena hanya dengan para master. Untuk menunjukkan kekuatan kita berdua. Aku benar-benar melihat Presiden Jiang yang sangat berbeda hari ini. Aku percaya. Suran juga menantikannya. Bertemu dengan seseorang sepertiku. Karena hanya aku yang bisa memberikan tekanan begitu besar padanya. Kita berdua adalah orang yang hidup untuk tekanan. Semakin banyak tekanan, semakin tenang kita tidur. Jika hanya seperti kamu, pabrik pil tidur sudah lama tutup. Datanglah ke Tuan Jiang dan bersulang lagi untukmu. Aku pikir, setelah hari ini, citra diriku di hatimu seharusnya bisa berubah. Apakah Tuan Jiang tahu? Seperti apa citra dirimu di pikiranku? Seperti apa citra itu sekarang? Aku pikir sebelumnya, citra diriku di hatimu pasti buruk. Tapi aku harap setelah hari ini,
Ada sedikit perubahan. Ceritaku benar-benar membuatmu terkesan. Jangan menyangkal. Sebenarnya aku hanya ingin membuka jendela kecil di hatimu. Setidaknya sekarang, kamu ingin melihatku. Baiklah, mari kita lakukan ini, untuk jendela kecil ini. Minum lagi. Masuk. Tuan Jiang, dokumen ini perlu tanda tanganmu. Bagaimana, masih terbiasa? Sangat baik. Semuanya sama seperti sebelumnya. Itu bagus. Jangan memikirkannya, lakukan dengan baik. Oke. Masuk. APA Barcelona? Begitu formal. Tidak bisa bicara lewat telepon? Aku memulai sebuah perusahaan. Itu benar. Nama perusahaannya adalah DreamWorks. Animasi, bukan untuk membantu orang biasa mewujudkan mimpi mereka. Kemudian merekamnya dengan DV. Hebat. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Studio foto. Peralatan pencahayaan ini semua yang saya butuhkan. Tapi saya ingin bisa menggunakan sekarang dan membayar nanti. Karena kami adalah perusahaan kecil, jadi dana terbatas. Tidak masalah, saya bisa meminjamkan Anda jika Anda membutuhkan uang. So remember I saw your Oshua. Jadi uang cukup untuk saat ini. Dia berinvestasi. Tunggu sampai keuntungan di masa depan. Saya akan mengembalikan uangnya. Suran punya uang untuk berinvestasi pada Anda. Bermain sebagai orang miskin untuk bekerja di sini. Apa yang dia lakukan? Dia bekerja dengan Anda. Ya, dia sekarang partner saya. Suran optimis dengan proyek ini. Pasti proyek yang bagus. Bagaimana kalau ini? Anda kembali dan buat kontrak. Anda bisa menggunakan sumber daya saya sesuka Anda. Dan bayar nanti. Itu bagus. Kemudian terima kasih. Sama-sama. Anda membantu saya menganalisis. Suran mengapa ini? Dia bekerja untuk Feng Lufei. Rumah Yero. Dia memberi saya 200.000 untuk memulai perusahaan. Memberi Anda 200.000. Lainnya saya tidak tahu. Tapi pasti bukan karena saya menyukai Anda. Mengapa? Tapi hanya ini yang bisa meyakinkan saya. Seperti yang Anda katakan, Jiang Dong memanggil saya kembali ke perusahaan karena dia menyukai saya. Mungkin saja. Saya pikir, Anda harus sederhana. Lalu mengapa Anda mengatakan itu? Karena saya punya nilai. Lalu mengapa Suran berinvestasi pada saya? Lihat, alasan mengapa Suran bisa menjadi kaya. Dan kamu hanya seorang pria miskin. Jelaskan tingkat pemikiranmu. Tidak ada satu tingkat pun. Orang kaya seperti ini. 200.000 itu untukmu. Mungkin jumlah yang sangat besar. TAPI bagi Suran dikatakan hanya sebuah jam tangan dan hewan peliharaan. Jangan sampai kamu gila. Makan cepat. Aku masih harus bekerja. Apa yang perlu aku bantu? Aku harus memberitahumu sebuah rahasia dulu. Kau harus mendengarkan dengan baik. Untuk membantuku dalam hal ini. Terdengar serius. Sangat serius. Ini tentang pacarku yang hilang. Apakah itu orang yang selalu ada di hatimu? Aku bertemu seorang gadis di Amerika 8 tahun yang lalu. Namanya Shuyao. Aku sangat mencintainya. Tapi tidak disangka, selalu ada organisasi rahasia bernama Aliansi. Mengendalikannya dari belakang. Wanita yang langsung mengelolanya bernama Xiong Jiajie. Wanita yang memintamu mengembalikan berlian padaku. Xiong Jiajie menyuruh Shuyao mendekatiku. Memanfaatkanku. Mencuri rahasia dagang. Dan mengambil alih perusahaanku di saat itu. Beberapa waktu lalu, Xiong Jiajie muncul lagi. Dia ingin mengulanginya. Aku akan menghitung.
Aku ingin melakukan serangan balik penuh terhadap aliansi. Kamu mengerti? Apakah kamu mengerti? Aku mengerti. Wei Xiao diam-diam membantuku. Dia berpura-pura menjadi pengusaha kaya, menipu kepercayaan Xiong Jiajie. Xiong Jiajie sudah setuju untuk bekerja sama denganku. Tapi tepat sebelum negosiasi, dia tiba-tiba menyesal. Kurasa dia tidak melihat rencana kita. Kira-kira ada yang salah di suatu tempat. Bukan karena aku. Tidak bisa menyalahkanmu, karena kamu tidak tahu. Sekarang aku bilang ini. Kamu harus bantu aku jaga rahasia. Aku butuh bantuanmu. Katakan, Kamu yang paling murni di antara semua temanku. Jadi Xiong Jiajie kemungkinan besar akan memanfaatkanmu untuk mengintip beritaku. Kamu mau bantu aku berakting. ini tidak baik. Aku takut merusak urusanmu. Kamu bisa. Aku sedang kacau sekarang. Tidak. Aku harus pulang dan memikirkannya sekarang. Yah, mari kita telepon lagi. Kiki. Kiki makan sayur. Ini enak hari ini. Makan ini. Kiki. Ada apa? Kiki. Aku baik-baik saja. Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Katakan. Kamu bilang padaku. Katakana. Tidak ada yang perlu dikatakan padaku. Jangan bilang lagi, oke? Sangat menyebalkan. Naik pesawat. Kamu dan polisi itu terlalu lucu. Buat lingkaran besar. Untuk menjebakku, Aku harus bilang. Itu benar-benar kesepakatan yang bagus. itu yang ingin aku dengar darimu sekarang. Kesepakatan apa itu? Maka aku akan lebih lucu. Hanya trik kecilmu. Aku menggunakannya 10 tahun yang lalu. Ya. Merusak perusahaanku. Mencuri teknologiku lagi. Tapi bedanya kamu gagal. Sedangkan aku berhasil. Mari jujur. Bagaimana kamu akan mengakhiri ini? Harus kasih aku sesuatu. Melawan aliansi. Harus ada harga yang harus dibayar. Biaya. Kecuali nyawaku. Apalagi yang mereka inginkan. Menginginkan buku catatan itu. Ada sesuatu tentang liga di sana. Aku ingin kamu memberikannya padaku. Dan katakan padaku siapa yang memberikannya padamu. Buku catatan itu lebih berharga daripada nyawaku. Aku akan memberikan nyawaku. Suran sampai hari ini. Aku mengasihanimu. Aku tahu. Terima kasih pada buku catatanku. Karena kamu tahu. Jika aku menghilang dari dunia ini, lebih dari 3 hari. Semua rahasia akan terungkap. Tapi kamu juga perlu tahu. Aku punya cara lain untuk menghadapimu. Aku tidak bisa memperlakukanmu. Biarkan dia baik-baik saja.
Bawa dia untuk sebuah buku catatan. Aku pikir itu seharusnya cukup. Foto yang bagus. Tapi siapa dia? Dia tidak ada hubungannya denganku. Menukarnya dengan sebuah buku catatan. Tidak sepadan. Begitukah yang ku dengar? Kamu pernah ke rumahnya untuk mencari orang tuanya, membantunya mencari pekerjaan dan mencari rumah. Dia juga membayar untuk membantunya memulai bisnis. Kamu telah mengenalku selama bertahun-tahun. Mengapa kamu tidak mengenalku sama sekali? Aku tidak memiliki banyak kekurangan. Tapi ada satu. Simbah rasa kasihan dengan mudah. Aku melihatnya miskin. Merawatnya. Apa bedanya ini dengan memungut anjing liar di pinggir jalan? Mainkan dan merasa tenang. Itu hanya untuk bersenang-senang. Aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana anak buahmu mengikutiku? Apakah mereka tidak memberitahumu? Apakah hubunganku dengan keluarga Feng? Bagaimana mungkin aku meninggalkan Putri Feng Xiwen sendirian? Apa yang akan kamu lakukan dengan Tang Kiki? Otakku kebanjiran. Kamu bilang, menurutku dia tidak pantas untukmu. Bagaimana menurutmu? Kuma Kaoru. Kalau kamu tidak bisa memikirkan cara lain, aku duluan. Terburu-buru. Karena kamu menjawabku dengan tegas. Aku terlalu malu untuk mengatakan hal lain. Tapi aku ingin seseorang. Seharusnya ingin melihatmu. Kamu dengar apa yang baru saja aku katakan? Maka aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Bolehkah aku pergi sekarang? Tolong. Apa rahasiamu begitu penting? Kau tahu siapa aku? Tidak ada yang bisa mengancamku. Bagaimana dengan aku? Kau benar-benar hanya memikirkan aku, sebagai anjing liar yang malang. Apakah kamu benar-benar tidak punya perasaan padaku? Punya. Tapi tidak penting. Aku bisa memberitahumu rahasianya. Tang Kiki, kamu tidak tahu rahasiaku. Antar tamu keluar. Jalan. Aku beritahu kamu. Semakin sedikit kamu bicara semakin aman. Duduk. Suran punya penasihat militer. Dia tahu banyak. Identitas Wei Xiao adalah penasihat militer. Biar aku bocorkan padamu. Kamu bilang sersan militer tahu aku akan datang padamu. Suran bilang begitu padaku. Siapa penasihat militernya? Aku juga tidak tahu. Tapi, semua hal Suran diperintahkan oleh penasihat militernya. Suran menyuruhku memberitahumu. Ini jebakan. Kenapa? Tidak tahu. Aku bisa pastikan sekarang. Informasi yang mereka berikan padaku sebelumnya tentang grup 111 adalah palsu. Meskipun aku tidak tahu siapa sersannya. Tapi mereka tahu. Ingin mencegahku untuk lebih lanjut berhubungan dengan grup 111. Rasa penasaranku semakin besar. Aku ingin tahu lagu apa yang mereka nyanyikan. Zhao Ning, apakah kamu yakin kita melakukannya dengan benar? Kiki, aku mohon. Buku itu benar-benar tidak menulis cara mengunggah halaman web ke internet. Tapi tidak benar. Halaman web sesuai namanya. Itu adalah halaman di web. Tapi kalau begitu mengapa harus online? Baiklah, lupakan saja, lupakan. Tidak akan bertanya padamu. Aku tahu kamu bisa mengajariku. Aku tidak mengerti. Bagaimanapun itu halaman web yang luar biasa kan? Mungkinkah aku membeli buku yang salah? Tapi jika ini terus berlanjut seperti ini, apakah pabrik impian kita benar-benar menjadi mimpi?
Matahari yang besar sekali. Aku tiba-tiba punya ide yang sangat kuat baru-baru ini. Hanya merasa bagus untuk hidup. Kiki, katakan lagi padaku, bagaimana dengan pabrik impianmu? DreamWorks sesuai namanya adalah pabrik impian. Siapa yang tidak punya sedikit impian? Kemudian kita akan melalui situs web kita. Dan kemudian ada rekaman video kita. Untuk membantu orang-orang ini mencapai impian mereka. Itu saja. Kamu sangat baik. Bagaimana kalau ini? Aku melihat hal yang begitu hebat. Hanya berdua kita tidak akan bisa. Kita akan mencari bantuan dari luar. Aku pergi ke kota komputer untuk menanyakan tentang membangun situs web. Kamu pergi ke kantor industri dan perdagangan untuk menanyakan cara mendirikan perusahaan. Kemudian kita akan menyimpulkannya. Ide bagus. Itu saja. Hitung kamu pintar. Ini tidak berfungsi, perlu diisi ulang. Aku tidak mengisi. Maaf, aturannya seperti ini. Formulir aplikasi tidak boleh diubah dengan jejak. Aku beradahu kamu gadis Castle. Aku tidak berteriak. Tapi kamu harus mengerti aku saudara. Saya sudah bekerja keras. Saya datang ke tempat ini untuk mengantre setelah melewati perjalanan yang panjang. Dan saya sudah mengantre selama sehari. Saya hanya bisa berbicara denganmu gadis kecil ini. Hasilnya, hanya karena saya menulis kata seperti ini, suruh saya menulis ulang. Tidak masalah jika Anda meminta saya menulis ulang. Pada akhirnya Anda meminta saya untuk mengantre lagi. APA Anda sedang mencisukan saya. Gadis kecil. Sangat menyesal. Atau silakan isi formulir terlebih dahulu. Saya akan membantu Anda secepatnya. Kamu gadis kecil terlihat baik. Kenapa bicaramu begitu tidak jelas? Saya katakan padamu, aturan ini dibuat oleh manusia. Yang kita fokuskan sekarang adalah berpusat pada manusia. Aturan kaku itu, tidak ada gunanya memberitahumu. Saya malas memberitahumu gadis kecil. Panggil atasanmu. Saya akan menjelaskan padanya. Orang berikutnya. Apa selanjutnya? Jangan khawatir, saya akan memberitahumu. Bukan karena saya menunggu, saya belum selesai. Panggil orang berikutnya. Apa selanjutnya? Saya belum menyelesaikan pekerjaan saya, kenapa Anda terburu-buru? Maaf, saya sudah menunggu di sini selama sehari. Anda menunggu sehari. Bukankah saya juga menunggu sehari? Tidak meminta Anda mengisi ulang. Apa yang Anda bicarakan di sini? Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Ayo, saya akan kembali sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tang Kiki. Bos. Lama tidak bertemu. Anda lihat kenapa saya tidak menyapa? Saya baru saja melihat Anda sibuk berdebat dengan orang di sana. Saya tidak tahu apakah saya harus maju atau tidak. Maka Anda maju saja. Apakah ini kepribadian saya? Apa yang harus ditakutkan? Jujur saja, setelah Anda meninggalkan perusahaan, aku keluar dari perusahaan gila itu. Kan? Kamu nggak bisa tinggal setelah kita pergi. Tentu saja aku kasih tahu. Aku merasa aku yang paling cocok buat kalian berdua. Nanti bos marahin aku. Aku nggak dimarahin. Nggak ada yang akur sama aku. Gimana dengan Xiaoning? Dia di rumah. Di rumahnya. Di rumah kita. Di rumah kalian berdua. Ayah, Xiaoning itu anaknya kelihatan bodoh, tapi sangat bisa diandalkan. Pilihan kamu benar. Bos, kamu salah paham. Salah paham apa? Kami cuma teman sekamar. Ngapain sih? Ini hal biasa setelah tahun 80-an. Gak apa-apa, aku udah terbiasa. Aku juga gitu waktu muda. Kenapa kamu di sini? Aku mau daftar perusahaan. Daftar. Kita duduk dan ngobrol. Ayo Kiki. Barusan kamu bilang apa? Aku mau buka pabrik mimpi tapi nggak ada pengalaman. Aku mau kesini untuk tanya-tanya. Nggak nyangka ketemu kamu. Aku juga mau daftar perusahaan. Jadi kesini. Aku punya uang sekarang. Mau buka perusahaan online. Daftar perusahaan. Kamu udah punya rencana sekarang. Dia butuh uang buat daftar perusahaan. Kamu udah punya uang. Kiki. Aku rasa kita cocok banget sekarang ya kan? Aku juga punya uang di sini. Kamu juga punya uang di sana. Jadi kita barengan ya. Buat perusahaan. Aku percaya. Di bawah kepemimpinan saya.
Saya pasti bisa membawa Anda menciptakan dunia baru. Sungguh. Saya ingin mendengar semua tentang Suran. Beritahu saya apapun yang Anda pikirkan. Saya pikir Suran itu tidak berguna bagi Anda. Apakah Anda peduli? Nilai Anda jauh lebih besar daripada Suran. Saya tidak terlalu peduli. Saya hanya terus berpikir, jika suatu hari Suran bersedia bekerja sama dengan Anda, apakah saya akan merasa malu? Apa yang akan Anda lakukan kepada saya? Sebagai sebuah persatuan, jangan pernah menebak apa yang akan dilakukan liga selanjutnya. Anda hanya perlu patuh. Saya tidak tahu tentang liga. Tapi saya tahu, baik orang maupun institusi, mungkin saja menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan. Anda bisa tenang. Posisi Anda di perusahaan V sangat stabil. Itu bagus. Saya pikir Suran sedang bermain-main dengan ide Feng Xiwen belakangan ini. Dia tidak hanya menjadi putri Feng Xiwen, partner dari Feng Lufiai, dan juga rutin berpartisipasi dalam kegiatan klub keluarga yang hilang yang disponsori perusahaan kami. Keluarga yang hilang. Saya pikir itu karena Feng Xiwen juga ada di dalamnya. Feng Xiwen. Prajurit itu. Kiki, Anda mencari saya. Sebagai investor saya punya kewajiban untuk memberitahu Anda. Saya sudah memilih seorang kolaborator. Keduanya adalah inti dari masa depan perusahaan kami. Ini juga salah satu anggota perusahaan kami. Anda bilang dia bagian dari inti. Ingin bergabung. Siapa dia? Saya tidak tahu. Saya tidak setuju. Biar saya perkenalkan. Dia adalah Suran. Adalah teman kami. Juga investor kami. Anda adalah Suran. Apakah Anda Suran atau Sangran? Atau apapun? Kalau kamu mau gabung sama kami, permisi. Tolong diam. Aku ada pengumuman. Lalu kita rapat sekarang. Tepat sebelum kamu datang. Tang Kiki sudah kasih tahu pendapatnya. Meski idenya nggak ada gunanya. Tapi setelah aku modifikasi, kurasa ini masih oke. Yang paling penting sekarang adalah berapa banyak yang harus diinvestasikan? 20.000. Ini masih dalam jangkauanku. 200.000. Tang Kiki, apa kamu diurusin sama dia? Aku nggak punya. 200.000 apa? 200.000 sebenarnya cukup. Itu modal awal perusahaan. Jadi kurasa sekarang waktunya bagi tugas. Mulai bertindak. Kamu harus tahu bahwa semuanya rusak di dunia ini. Artinya nggak bisa rusak. Wirausaha sekarang bergantung pada semangat ini. Aku nggak tahu apa kamu setuju. Benar, Zhao Ning? Ya, bos. Itu akan berhasil. Aku tanya kamu benar. Kamu bilang iya, dan tanya aku apa aku oke. Aku mau tanya kamu. Sekarang punya ide bagus dan modal awal. Sama dengan apa? Aku tanya kamu, aku tanya kamu. Kamu nggak bisa kan? Aku kasih tahu kamu. Ini seperti menghasilkan uang. Uang, 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 uang. Aku yakin kalian semua sangat ingin menghasilkan uang. Tapi aku tanya kamu. Menurutmu perusahaan kita setahun dari sekarang, berapa banyak yang bisa dihasilkan? Bisakah aku dapat uangku kembali? Aku nggak bisa dapat kembali, ngapain aku? Aku kasih tahu kamu. Kurasa perusahaan setahun kemudian bisa hasilkan ini. 100.000. Miliar. Dolar as. Ya Tuhan.
Jadi apakah kita akan menandatangani kontrak? Hindari perselisihan properti di masa depan. Mengapa kamu sendiri yang menandatangani kontrak? Aku beritahu kamu. Kesuksesan selalu ada di tanganmu sendiri. Tidak ada rezeki yang jatuh dari langit. Zhao Ning, aku sarankan kamu sekarang. Ikuti saja aku ke perusahaan telekomunikasi untuk menyewa server. Langsung pasang websitenya. Kita akan membahas detail lainnya. Zhao Ning Shan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kita akan menggantung websitenya. Apakah kamu mau? Aku pikir kita masih butuh rumah. Butuh fasad. Apa itu? Lihat ini Tangkikai. Bisakah kita mencari rumah bersama? Kalau kamu menemukannya dengan baik. Selamat bergabung. Flash Zhao Ning. Bagaimana pendapatmu tentang bos kita? Cita-cita yang tinggi. Sangat menarik. Sebenarnya dia cukup baik. Hanya saja ketika kamu berbicara. Jadi mari kita mencari rumah sekarang. Aku ada urusan sebentar lagi. Pergi lihat sendiri. Bos, kamu luar biasa. Apa saja boleh. Jangan berikan aku ini. Aku pikir kamu hanya menipu. Bukankah kamu bilang dulu kamu seorang teknisi? Lalu mengapa kamu tidak bisa melakukan program sederhana ini? Apa yang kamu lakukan di sekolah? Aku pikir aku benar-benar sial. Aku akan kenal bawahan seperti kamu. Tahukah kamu aku di tempat ini? Aku sudah memeras otak untuk membantumu. Sekarang kamu yang jadi pemimpin atau aku yang jadi pemimpin? Membuatku sangat kesal. Kamu minum. Zhao Ning, aku sudah di sini begitu lama. Tidak ada segelas air untukku. Rumah besarmu. Tidak ada Coca-Cola. Aku berhenti. Bas duduk dan duduk. Aku akan mengambilnya segera. Tidak bisa dijelaskan. Apakah kau memperlakukan aku sebagai buruh murah? Bos. Kau memarahinya lagi. Aku mendengarnya begitu keluar dari lift. Tang Kiki. Mengapa kau pulang begitu awal? Bagaimana dengan rumah kita? Bagaimana dengan tampangnya? Aku melihat beberapa. Tapi aku benar-benar tidak melihat yang tepat. Jadi pulanglah. Kau tidak menemukan. Aku menemukan. Aku benar-benar tidak mencari dengan serius. Tapi aku memang menemukan. Tang Kiki, kau berbohong. Berapa lama aku mengenalmu aku tidak tahu. Tang Kiki, jangan berpikir kau sedang dibesarkan. Kau brengsek. Mengapa kau tidak melakukan apa yang seharusnya kau lakukan? Bos.
Kiki tidak dipelihara. Bukankah aku sudah bilang? Ini sepenuhnya keberuntungan kita untuk menyewa rumah sebesar ini. Apakah aku membiarkanmu berbicara? Aku belum memberitahumu, Xiaoning. Aku akan membantumu bekerja tanpa bayaran selama sehari. Kau masih berbicara dengannya di sini. Kau ikut denganku. Bos, tenanglah. Tidak mengenal kami. Benar, bos. Kami juga mengandalkanmu untuk memimpin kami di masa depan. Jadi aku pasti akan mencari rumah besok. Dan kemudian, Dan sekarang traktir kau sesuatu yang enak. Tang Kiki, jangan ikut denganku seperti ini. Terakhir kali kau bilang akan mentraktir kami makan malam besar. Hasilnya, apa yang kau makan? Malah Tang. Tang Kiki. Halo Pak Polisi. Apa yang Anda lakukan di jalan dengan koran? Saya ingin menyewa toko. Menyewakannya untuk bisnis. Untuk memulai perusahaan. Untuk menjadi bos. Jangan lupa ketika Anda kaya di masa depan. Polisi yang baik sedang dalam bahaya. Saya tidak akan. Jangan lahkan bos besar masa depan kita. Masuk ke mobil dan saya akan mengantar Anda ke sana. Naik ini. Ya, Anda tidak ingin mencarinya. Rumah seperti apa yang Anda cari? Lebih baik toko atau dealer bawah. Ukuran rumahnya lebih baik. Tentu saja harus murah. Yang lebih penting pemiliknya harus berkarakter baik. Itu saja. Tempat terbaik lebih ramai. Harus ramai di sekitarnya. Transportasinya harus sangat nyaman. Permintaan Anda terlalu sedikit. Saya ingat di belakang kantor polisi kami. Sepertinya ada beberapa rumah kosong. Mungkin ada toko yang memenuhi persyaratan Anda. Ayo kita ke sana dan lihat, oke? Ya. Maka saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Tidak besar juga tidak kecil. Tidak baru juga tidak lama. Ramai di sekitarnya. Dengan transportasi yang nyaman. Tepat seperti yang saya inginkan. Anda benar-benar punya cara, Pak Wei. Saya ingin menunjukkan Anda berkeliling. Saya tidak menyangka Anda menemukannya. Saya selalu berpikir saya tidak beruntung. Tapi sekarang sepertinya telah berubah. Kami sangat menyukai di sini. Mengapa Anda tidak memanggil pemiliknya untuk keluar dan menandatangani Sudah kontrak selesai. langsung? Mengapa Anda tidak melihat tempat lain? Kami tidak akan melihat lagi. Sebenarnya rumah di tempat lain juga cukup bagus. Agak merepotkan di rumah ini. APA Barcelona. Jujur saja, rumah ini sudah kosong selama beberapa bulan. Ada banyak orang yang menyukainya. Itu cuma nomor yang diberikan pemilik rumah waktu itu. Sekarang kita nggak bisa menghubunginya. Sekarang kalau kita datangi alamatnya, nggak ketemu dia. Gimana sekarang? Boleh aku ajak kamu ke tempat lain buat lihat? Jangan cemberut. Ikut aku dulu. Aku bakal cek buat kamu. Gimana kabarnya? Aku nemu bapak tetangga pemilik rumahnya. Buat dapetin nomor telepon pemilik rumah. Orangnya lagi di Afrika, dia ninggalin anaknya di sini. Pas ngasih ke maklar. Dia kasih nomor anak itu. Kurang lebih anaknya nganggap itu ribet. Jadi dia buang kartu teleponnya. Dia lega. Dia bilang kalau kita bisa nemuin anaknya. Dan dia setuju buat nyewain langsung beres. Orang kaya. Nggak mungkin. Aku udah cek. Sekitar jam 11 anak itu. Sering muncul dekat toko. Anak itu marga Tang. Bisakah kamu urusin?
Nggak masalah, aku duluan ya. Tang Kiki. Apa kamu tahu rahasia kita? Rahasia apa? Suran. Apa kamu ingat cewek itu? Cewek mana? Siong Jiajie. Ada mobil di depan. Dia atau bawahannya ada di mobil. Dia udah ngintai aku. Nanti aku kasih kamu tas. Pas kamu keluar pegang pakai dua tangan. Lihat kanan kiri panik. Terus buang ke tempat sampah. Lalu cepetan pergi. Ngerti? Apa aku bisa? Pasti. Apa ini? Mungkin ada yang kita mau di dalamnya. Mungkin ada petunjuk dari tulisan tangannya. Satukan mereka. Kalau gagal jangan pernah datang menemuiku lagi. Inilah konsorsium swasta terbesar di Cina. Cepat satukan sisanya. Oke. Hei, tunggu sebentar. Ternyata benar anak laki-laki memang tidak pernah merapikan rumah berantakan sekali. Anak laki-laki memang berantakan. Ini kakiku. Kenapa kamu di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Aku bilang akan datang memeriksa kamar Suran kapan saja. Sulit sekali punya waktu untuk istirahat. Tapi tiba-tiba muncul si jelita. Siapa yang kamu sebut jelita? Aku tidak bilang. Suran tidak ada kamu bisa pulang. Aku sudah mengirimkan file itu padanya. Tinggalkan saja di sini nanti aku yang bilang padanya. Jangan lupa kunci pintu saat pergi. Jangan sampai ada yang menyusup masuk. Ini rumahmu atau rumahku? Rumah Suran adalah rumahku. Kamu pikir-pikir sendiri. Ini rumahku. Semua yang kamu temui. TV, lemari pendingin anggur, dan meja ini. Dari atas ke bawah dari dalam keluar. Kecuali baju lusuhmu dan dirimu. Semuanya milikku. Semuanya milikmu. Kalau begitu kamu tinggal di sini biar aku istirahat. Lepaskan itu.
Lepaskan sepatumu. Aku yang akan melepasnya untukmu. Kamu ngapain? Siapa yang suruh kamu menginjak sofa You saya? can pick it up. Kamu tahu aku menghabiskan puluhan ribu dolar untuk membelinya dari Eropa. Kamu ngapain? Berapa umurmu? 26. Ada apa denganmu? Aku sudah tua. Pergi kencan buta. Aku akan menikahi diriku sendiri. Kamu tidak akan pernah mengerti perasaan ini. Kasih aku sepatunya. Gak susah kok buat kamu pegang ikan asin. Kamu, Kamu lihat apa yang kamu buat dari aku. Kamu gak bisa kabur. Baju mahal banget. Sayang banget. kamu tumpahin kopi ke aku. Aku lagi nunggu buat keluar ketemu Gimana orang. nih? Kamu tumpahin kopi aku waktu nabrak aku. Siapa yang kamu salahin ke aku? Tentu aja aku salahin kamu. Kamu siram ke aku. Aku mau keluar ketemu orang. Gak baik orang lihat kamu kayak gini. Aku juga pikir kamu imut dengan gaya santai. Kamu, santai, imut. Ya udah aku biarin kamu santai juga. Imut kan? Aku tahu. Kamu gak kesini buat ngantar dokumen sama sekali. Kamu gak mau kencan buta. Suran juga disuruh pergi sama kamu. Jadi, kamu kesini buat aku. Kamu tebak benar. Tapi, siapa yang tertipu antara kita berdua sekarang? Aku harus tangkap orang itu lain kali. Tapi aku harus pergi kemana sekarang? Rumah Suran pasti kotor lagi. Tapi gak baik juga bersihin setiap hari. Mau pergi atau enggak? Aku serahkan ke kamu buat putuskan. Kamu ngapain di sini? Gimana kamu bisa masuk? Yero kasih tahu aku passwordnya. Kalau tahu password kamu bisa masuk sesuka hati. Maaf, Ya udah duduklah. Kamu beneran mikir diri kamu maling.
Kamu kesini setiap hari buat bersihin. Kamu merasa aku gak bisa jaga diri sendiri. Gak. Aku pikir kalau aku bisa bantu kamu dengan sesuatu. Itu sebenarnya cukup bagus. Kiki. Sebenarnya hubungan kita tidak terlalu jauh. Kamu seharusnya lebih fokus pada bisnismu. Tidakkah kamu punya mimpi untuk memulai bisnis? Aku tidak ingin kamu menghabiskan semua energi pada hal-hal membosankan ini setiap hari. Bagaimana menurutmu tentang hubungan kita? Kamu tidak berpikir hubungan kita lebih dekat daripada teman biasa? Maaf, aku lupa. Aku lupa kalau kamu adalah orang yang sama sekali tidak mengerti perasaan. Kamu hanya akan bersama orang-orang sepertimu. Contohnya seperti Feng Lufei. Aku memberitahumu, hal serius yang berhubungan dengan bisnismu. Apa yang kamu lakukan dengan Feng Lufei? Aku sedang membicarakan hal serius. Kamu berbicara dengan Feng Lufei setiap hari. Aku tahu aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Aku tahu di dalam hatimu, aku selalu lebih rendah darinya. Jadi aku hanya di sini untuk melakukan pekerjaan rumah untukmu. Aku sedang mengerjakan DreamWorks. Aku juga sedang mencari rumah. Aku menjadi gila setiap hari. Cui Dabing menjagaku dengan tongkat setiap hari. Aku datang ke sini setiap hari dengan petualangan. Huren, biar aku beritahu hal-hal yang kamu anggap membosankan. Aku bersenang-senang melakukannya setiap hari. Aku pikir itu masuk akal. Tapi jangan khawatir, mulai besok, aku tidak akan melakukan hal-hal membosankan ini lagi. Kiki. Kiki. Wei Xiao. Bisakah kamu berhenti? Kamu bergantung di sampingku. Aku sedih bersamamu. Kamu tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Aku pikir kamu benar-benar terjebak. Aku merasa seperti hanya setengah masuk. Setengah diriku yang lain masih melakukan pertarungan terakhir. Tunggu. Lihat dirimu sekarang. Seperti kucing yang sedang birahi. Aku pikir kamu akan segera birahi. Bagaimana denganmu? Apa yang salah denganku? Mengganggu Tang Kiki. Aku lihat kamu biasanya minum kopi. Hanya kalau berhubungan dengan Tang Kiki. Kamu akan makan kue hitam ini. Dan wajahmu yang masam. Kamu juga tidak terlihat senang. Tang Kiki itu gadis sederhana. Tidak akan mengganggumu. Apalagi, hanya kamu yang mengganggunya. Sebenarnya yang hitam itu enak. Ayo cicipi. Aku harus pergi menemui dia. Bagaimana dengan aku? Pikirkan apa yang kamu ajarkan padaku. Tenang. Tenang. Katakan padamu. Kamu bertemu guru seperti aku. Ini kesempatan sekali dalam seabad. Apakah kamu dengar apa yang baru saja aku katakan? Ini pertemuan sekali seumur hidup dengan guru seperti aku. Kamu tidak mengambil kesempatan apa yang kamu pikirkan. Tidak ada. Tidak ada. Kamu masih saja sok. Pergi. Menghalangi. Bos. Apakah kamu pikir aku bisa bersama Kiki? Kamu sudah memikirkan ini sejak lama. Katakan padaku, apakah kamu pernah jatuh cinta? Atau pacaran dengan seorang wanita? Apakah kamu? Aku punya seseorang yang aku suka. Teman sekelasku di kuliah. Ketika dia pergi ke luar negeri, aku meminjamkan semua uangku padanya.
Aku tidak tahu apakah itu bisa dihitung. Apakah dia pulang setelah itu? Dia kembali. Apakah dia membayarmu kembali? Tidak. Ya Tuhan. Zhao Ning, kamu benar-benar punya otak yang sama dengan Tang Kiki. Rusak kamu tahu. Jika aku jadi kamu, aku akan memegang sumber dayaku. Aku tidak bisa melakukan apa-apa, aku tidak bisa melakukan apapun. Aku tahu itu dengan baik. Sepertinya Tang Kiki jelas menyukai orang lain sekarang. Apa yang kamu lakukan pada dirimu sendiri? Apakah kamu menyakiti dirimu sendiri? Aku mengerti. Camel, aku beritahu kamu, kamu pasti sudah gila. Kamu lihat aku datang ke sini untuk membantumu sepanjang hari. Setiap kali. Hanya kamu yang minum, aku tidak minum. Apakah kamu berpikir begitu? Apa yang menurutmu aku lewatkan sekarang? Sekaleng coke es. Aku ingin bertemu kamu. Besok jam 12 siang. Ketemu di toko dessert. Halo pelayan. Apakah kalian menjual liontin seperti ini di sini? Aku akan membantu kamu mencarinya, terima kasih. Tidak hanya aku datang tanpa ragu. Dan aku tiba 1 jam lebih awal. Tang Kiki, kamu sangat memalukan. Apa yang kamu harapkan tanpa alasan? Shuyao. Maaf, aku salah orang. Sekarang ini, sore tanggal 11 September 2003. Hari ini adalah hari ulang tahun Shuyao tercinta yang ke-20. Sekarang kita akan melakukan upacara paling penting. Tiup lilin. Suran, katakan padaku. Apakah kamu akan mencintaiku selamanya? Ya. Apakah kamu akan tetap bersamaku jika aku mati duluan? Ya. Janji? Oke. Buatlah permohonan. Bisakah kamu memberitahuku apa permohonan itu? Datang ke sini, aku akan memberitahumu. Permohonanku adalah
mengubahmu menjadi wajah besar. Tuan Su, tebaklah, yang mana di antara ini adalah Xiao yang ingin kamu cintai seumur hidup? Biar aku perkenalkan dengan ramah. Ini adalah Tina, seorang guru TK. Ini Lily, sekretaris presiden. Itu pasti Gloria di sana. Dia seharusnya menjadi perawat dalam drama itu. Disangka standar estetika Anda, Pak Su, memiliki banyak resonansi. Menurut saya dalam 8 tahun ini pelatihan akting Xiao semakin membaik. Serius, terkadang saya benar-benar tidak mengerti kalian. Kalian tidak tahu bagaimana menghargai yang asli, tapi memperlakukan yang palsu seperti harta. Saya pikir Anda pasti ingin berbicara dengan protagonis kita, kan? Suran, apa kabar? Saya merindukan hari-hari bersama Anda setiap hari. Saya ingat Anda berkata, jika suatu hari saya meninggal lebih dulu, Anda akan menemani saya, kan? Tak disangka Presiden Su yang kejam ini marah. Bukankah itu mudah? Saya pikir Anda seharusnya sangat jelas. Biarkan Xiao kembali kepada Anda. Itu sangat mudah bagi kami. Dan saya janji, dia pasti akan lebih sempurna dari sebelumnya. Saya pikir Anda pasti tahu apa yang saya inginkan. Saya di sini menunggu kabar baik dari Anda dan Anshao. Dan juga, saya secara khusus bertanya kepada Xiao, dengan pria yang begitu menarik. Apakah dia pernah tergoda? Tebak apa jawabannya? Ya. Tapi tidak penting. Apakah Anda benar-benar tidak punya perasaan untuk saya? Tidak. Tapi tidak penting. Sudah jam 2. Kenapa belum datang juga? Jangan-jangan ada rapat dadakan? Tapi kalau saya telepon dia sekarang, bagaimana kalau saya mengganggu rapatnya? Suran,
Saya teman baiknya. Apa? Oke, kalau begitu saya pergi dulu. Terima kasih. Apa yang terjadi dengannya? Dia sudah seperti itu sejak bangun tidur. Ketika aku melihatnya, matanya langsung menatapku. Dengan cara seperti ini. Lalu tiba-tiba jatuh ke tanah. Aku seorang polisi. Jangan bohong padaku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Aku melihatnya terbaring di tanah, tidur di jembatan layang. Tapi itu semua setelah mabuk. Tidak apa-apa saat dia bangun. Aku akan membuka pintu. Dia di mana? Terbaring? Apa yang salah? Suran. Dia sudah seperti ini selama berjam-jam. Aku tahu kamu bukan orang yang emosional. Sesuatu yang penting pasti telah terjadi. Aku bisa mengerti kamu ingin tenang. Tapi sekarang, kamu harus pergi dan menemui klien penting untukku. Dia menghargaimu. Kalau kita berhasil, bisa mendapatkan daftar sebesar clear. Beri kamu 1 menit. Siapkan pikiranmu dan ikut rapat denganku. Dia dalam kondisi buruk. Apakah pergi atau tidak terserah padanya. Kamu memintanya untuk tidak melakukan apa-apa. Kamu biarkan dia memutuskan dan dia akan pergi. Tapi lihat dia. Ada sesuatu yang lebih baik atau lebih buruk daripada coba dan swazena hei di dunia ini. Sesuatu yang lebih penting. Kamu putuskan. Dia telah memutuskan. Oke. Aku menghormati pilihannya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Kenapa aku merasa kamu tidak bermaksud untuk minum? Sekarang pintu tidak bisa diketuk, tidak bisa masuk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang kamu usulkan? Aku sangat menuntut. Maka kamu ajari aku. Biaya belajarku juga tinggi. Datang untuk mengajarimu lain hari. Sekarang. Tidak suran. Menyalahkanmu. Bagaimana aku tahu dia akan membuka pintu? Kami juga sudah mengetuk selama lebih dari 1 jam. Apakah dia akan keluar lagi? Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi padanya. Bukan ini rumahmu.
Kamu tidak tahu kata sandinya. Sepertinya aku tahu. Semoga kalian semua diberkati. Apa yang salah? Kamu tidak menjawab panggilanku. Aku tidak bisa menemukanmu. Katakan padaku apa yang salah. Kamu benar-benar ingin tahu. Ya? Di hatiku, ada rencana yang sangat-sangat besar. Bagiku, itu tantangan besar. Jika rencananya berhasil, masa depanku akan dimulai dari besok. Aku akan memasuki dunia baru. Tentu saja jika aku gagal. Mungkin aku akan mati di rumah ini. Apa rencananya? Menghabiskan lemari anggur ini dalam seminggu. Oke. Oke. Aku minum bersamamu. Kamu datang kepadaku tanpa uang sebelumnya. Bilang mau bekerja sama denganku. Menangkan kontrak $1.000.000. Aku bahkan tidak memikirkannya. Menaruh segalanya. Karena aku merasa, pria di depanku layak dipercaya. Hari ini aku tahu. Aku salah. Aku melihat orang yang salah. Aku beritahu kamu, bagi mereka yang minum, alkohol adalah sadar. Mengapa aku tidak bisa melepaskan diri? Kamu sedang apa? Tunggu sebentar. Masuk. Mister Y, dokumen saya sebelumnya salah cetak. Ganti aja gak apa-apa. Terima kasih keluar. Terima kasih Mister Y. Halo? Bangun. Saya sudah bangun, matahari sudah menyinari pantat saya. Akhirnya hidup. Saya tidak mati, saya hampir dibunuh olehmu. Cepatlah ikut saya olahraga pagi. Kamu tidak bisa begini terus. Kamu harus semangat. Tidak ada gunanya kalau saya tidak pergi. Jatuh cinta itu bukan apa-apa. Sudah berakhir. Jadi kamu harus menghadapi masa depan yang cerah. Masa lalu patut dikenang. Tapi tahukah kamu di masa depan? Berhenti bicara. Saya tidak hanya kesal sampai mati olehmu, tapi juga terganggu sampai mati olehmu. Saya pergi. Saya akan pergi sekarang.
Cepatlah. Bisakah kamu cepat? Ayo Suran. Ayo Suran, ayo Suran, ayo Suran. Bisakah kamu berhenti memanggil? Bukan cuma lari kan? Hidup yang baik dimulai. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Tunggu kamu. Suran. Olahraga pagi harus perhatikan langkah demi langkah. Bisa istirahat sebentar? Saya akan menemui seseorang. Temui siapa? Mr. Feng. Mari bicara di sana. Jangan ganggu orang lain. Saya harus bicara denganmu tentang kamu. Dan masih banyak lagi. Saya punya hal yang lebih penting. Kalau begitu buat janji. Ayo pergi. Itu. Kalau begitu saya juga pergi. Saya sangat senang, hari ini saya melihat Suran yang dulu lagi.